Makasih. 1 Tawari 21, 1 Tawari 21 ayat 1. Pendaftaran dan hukuman. 1. Baik 1. Iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Lalu berkatalah Daud kepada Yoab dan kepada para pemuka rakyat, pergilah, hitunglah orang Israel dari Berseba sampai Dan, dan bawalah hasilnya kepada aku. Ayat supaya aku tahu jumlah mereka. Ayat 100 kali lipat daripada yang ada sekarang. Ya Tuhan Rajaku, mengapa Tuanku menuntut hal ini? Mengapa orang Israel Ini Bu Saryana freeze ya? Freeze ya kayaknya ya. harus menanggung kesalahan? Bu Saryana, lanjut aja ya ke Bu Dewi. Bu Saryana lagi freeze kayaknya nggak, suaranya nggak kedengeran Bu Dewi. Iya, ya, tadi sampai ayat 3 dia ya. Iya, lanjut ke 4 langsung. Nanti sampai 10 aja. Aku, oke. 4. Ayat 6, raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab. Maka pergilah Yoab menjelajahi seluruh Israel. Kemudian balik ke Yerusalem. Lalu Yoab kepada Daud hasil pendaftaran rakyat. Di antara seluruh orang Israel ada 1.100.000 orang yang dapat memegang pedang. Dan orang Yehuda ada 170.000 orang yang dapat memegang pedang. Ayat 6, orang Levi dan Benyamin tidak masuknya dalam pendaftaran. Sebab kita raja itu dianggap keji oleh Yoab. Ayat 7, tetapi hal itu jahat di mata Allah, itu dihajarnya orang Israel. 8, lalu berkatalah Daud kepada, aku sangat berdosa karena ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab pertanku itu bodoh. Ayat 9, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Gad, pelihat Daud. 10, pergilah kata kepada Daud, begini firman Tuhan, 3 perkara aku hadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan. Ayat 11. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, beginilah firman Tuhan, haruslah engkau memilih. 12. 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau, atau 3 hari pedang Tuhan, yakni penyakit sampar, ada di negeri ini, dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan di seluruh daerah orang Israel. Maka sekarang timbanglah jawab, apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku? 13, lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. 14, jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel, maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. 15, pula Allah mengutus malaikat ke Yerusalem untuk memusnahkannya. Dan ketika hendak memusnahkannya, maka Tuhan melihatnya. Lalu menyesallah ia karena malapetaka yang hendak didatangkannya itu. Lalu berfirmanlah ia kepada malaikat pemusnah itu, cukup, turunkanlah sekarang tanganmu itu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sedang berdiri dekat tempat pengerikan Ornan, orang Yebus. Amin. Ayat 16. Ketika Daud mengangkat mukanya, maka dilihatnya lah malaikat Tuhan berdiri di antara bumi dan langit, dengan di tangannya pedang terhunus yang diacungkan ke atas Yerusalem.
Lalu dengan berpakaian kain kabung, sujudlah Daud dan para tua-tua. 17. Dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan yang melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Mesbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. 18. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad mengatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mesbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. 19. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. 20. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnya lah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Amin. Bu Julia di-unmute. Ayat 21 ya Bu ya? Benar kan ya? Iya, Bu. Ketika Daud sampai kepada Onat, maka Onat mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat penggirikan, kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Ayat 22, berkatalah Daud kepada Onat, berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mesbah Tuhan, baiklah berikanlah itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat. 23, jawab Onat kepada Daud, ambillah dan baiklah tuanku, raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban, bakaran dan eretan-eretan pengirik ini, untuk kayu, bakar dan gandum untuk korban, sajian semuanya itu kuberikan. Ayat 24, tetapi berkatalah Raja Daud kepada Onat, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh, sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Ayat 25, maka Daud memberikan kepada Onat sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 shikal. Amin. 26. Lalu Daud mendirikan di sana mesbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mesbah korban bakaran itu. 27. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. 28. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana. Ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. 29. Kemah suci yang dibuat Musa di padang gurun dan mesbah korban bakaran pada waktu itu ada di bukit pengorbanan di Gibeon. 30. Tetapi Daud tidak berani pergi ke sana berhadapan dengan Allah untuk menanyakan petunjuknya, sebab ia takut kepada pedang malaikat Tuhan itu. Amin. 1 Tawarikh 22 ayat 1 sampai dengan 5. Lalu berkatalah Daud, di sanalah rumah Tuhan, Allah kita, dan disinilah mesbah untuk korban bakaran orang Israel. Persiapan untuk mendirikan bait suci. 2. Daud menyuruh mengumpulkan orang-orang asing yang ada di negeri orang Israel. Lalu ditempatkannya tukang-tukang untuk memahat batu-batu pahat yang akan dipakai untuk mendirikan rumah Allah. 3. Selanjutnya Daud menyediakan sangat banyak besi untuk paku-paku bagi daun pintu gerbang dan bagi tupai-tupai, juga sangat banyak tembaga yang tidak tertimbang beratnya. Ayat 4. Dan kayu aras yang tidak terbilang banyaknya. Sebab orang Sidon dan orang Tirus membawa sangat banyak kayu aras bagi Daud. Ayat 5. Karena pikir Daud, Salomo anakku masih muda dan kurang berpengalaman, dan rumah yang harus didirikannya bagi Tuhan haruslah luar biasa besarnya, sehingga menjadi kenamaan dan termasyhur di segala negeri. Sebab itu baiklah aku mengadakan persediaan baginya. Lalu Daud membuat sangat banyak persediaan sebelum ia mati. Amin.
Kaneti ayat 6 sampai 10, 1 Tawarik 22 ayat 6 sampai 10. Ya. Ya, oke, makasih, Dek. Firman Tuhan, kemudian dipanggilnya Salomo anaknya dan diberinya perintah kepadanya untuk mendirikan rumah bagi Tuhan Allah Israel. Kata Daud kepada Salomo, anakku, aku sendiri bermaksud hendak mendirikan rumah bagi nama Tuhan Allahku. Tetapi firman Tuhan datang kepadaku demikian, telah kau tumpahkan sangat banyak darah dan telah kau lakukan peperangan yang besar. Engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab sudah banyak darah kau tumpahkan ke tanah di hadapanku. Sesungguhnya, seorang anak laki-laki akan lahir bagimu. Ia akan menjadi seorang yang dikarunia keamanan. Aku akan mengaruniakan keamanan kepadanya dari segala musuhnya di sekelilingnya. Ia akan bernama Salomo. Sejahtera dan sentosa akan kuberikan atas Israel pada zamannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan dialah yang akan menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Aku akan mengokohkan tahta kerajaannya atas Israel sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 11, maka sekarang, hai anakku, Tuhan kiranya menyertai engkau, sehingga engkau berhasil mendirikan rumah Tuhan Allahmu, seperti yang difirmankannya mengenai engkau. 12, hanya Tuhan kiranya memberikan kepadamu akal budi dan pengertian, dan membuat engkau menjadi pemegang perintah atas Israel, supaya engkau memelihara Taurat Tuhan Allahmu. 13, maka engkau akan berhasil jika engkau melakukan dengan setia ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum yang diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk orang Israel. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati. 14, sesungguhnya sekalipun dalam kesusahan, aku telah menyediakan untuk rumah Tuhan itu 100.000 talenta emas dan 1.000.000 talenta perak dan sangat banyak tembaga dan besi, sehingga beratnya tidak tertimbang. Juga aku telah menyediakan kayu dan batu, tetapi baiklah engkau menambahnya lagi. 15, lagi pula engkau mempunyai sangat banyak pekerja, yakni pemahat-pemahat batu, tukang-tukang batu dan kayu, dan orang-orang yang ahli dalam segala macam pekerjaan. Amin. Lanjut, Dona. 16, emas, perak, tembaga, dan besi yang tidak terhitung banyaknya, mulailah bekerja. Tuhan kiranya menyertai engkau. 17, dan Daud memberi perintah kepada segala pembesar Israel itu untuk memberi bantuan kepada Salomo anaknya, katanya, bukankah Tuhan Allahmu menyertai kamu dan telah mengaruniakan keamanan kepadamu ke segala penjuru? Sungguh ia telah menyerahkan penduduk negeri ini ke dalam tanganku, sehingga negeri ini takluk ke hadapan Tuhan dan kepada umatnya. Maka sekarang arahkanlah hati dan jiwamu untuk mencari Tuhan Allahmu. Mulailah mendirikan tempat kudus Tuhan Allah, supaya tabut perjanjian Tuhan dan perkakas kudus Allah dapat dibawa masuk ke dalam rumah yang didirikan bagi nama Tuhan. Amin. Pasal 23, orang Lewi dibagi dan diberi tugas ayat 1. Setelah Daud menjadi tua dan lanjut umur, maka diangkatnya Salomo menjadi raja atas Israel. 2, ia mengumpulkan segala pembesar Israel, juga para imam dan orang-orang Lewi. 3, lalu dihitunglah orang-orang Lewi yang berumur 30 tahun ke atas dan jumlah orang-orang mereka. Dihitung satu demi satu, ada 38.000 orang. 4, dari orang-orang ini 24.000 orang harus mengawasi pekerjaan di rumah Tuhan, 6.000 orang harus menjadi pengatur dan hakim, ayat 5, 4.000 orang menjadi penunggu pintu gerbang, dan 4.000 orang menjadi pemuji Tuhan dengan alat-alat musik yang telah kubuat untuk melakukan puji-pujian. Kata Daud. Amin. Eda Saryana, ayat 6 sampai 10.
Di unmute. Di unmute ininya. Ikut baca, Ibu. Di unmute apa namanya mic-nya ini. Dibuka yang merah-merahnya. Kami ikut baca. Nah, ya. 6 sampai 11. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Anak-anak Ladan ialah Yewel seorang kepala 6 serta Eda. Jatan. Ayat 6 ya? 6. Iya, yang Oh, iya, juga iya, iya. Daud membagi-bagi itu. Juga Daud membagi-bagi mereka dalam rombongan menurut anak-anak Lewi, yakni Gerson, Ket, dan Merari. Termasuk orang Gerson ialah Ladan dan Simei. Ayat 8. Anak-anak Ladan ialah Yeel, seorang kepala, serta Jetan dan Yoel. Simei ialah Selomet, Hajiel, dan Haran, 3 orang. Orang inilah yang menjadi kepala puak Ladan. Ayat 10. Anak-anak Simei ialah Yahat, Jija, Yos, dan Beria. Itulah anak-anak Simei, 4 orang. Ayat 11. Yahat ialah kepala 10 aja. dan Amin. Jija Enggak. orang kedua. Enggak. Sudah Habis. sampai ayat kelewatan. Maaf. Enggak apa-apa. Ayo, Dewi. Terlalu nafsu. Ayat 11. Ayat 11. Yahat ialah kepala dan Ziza orang kedua. Tetapi Yeusif dan Beria tidak mempunyai banyak anak. Maka mereka merupakan hanya satu puak dengan satu jabatan. Ayat 12. Anak-anak ialah Amram, Yishar, Hebron, dan Uziel orang. 13. Anak-anak Amram ialah Harun dan Musa. Harun ditunjuk untuk urus apa yang kudus di keturunannya sampai selama-lamanya, untuk membakar korban di hadapan Tuhan, untuk melayani Dia, dan untuk memberi berkat demi namanya sampai selama-lamanya. 14. Anak-anak Musa, abdi Allah itu, digolongkan kepada suku Lewi. 15. Anak-anak Musa ialah Gersom dan Eliel. Amin. Ayat 16. Anak Gersom ialah Sebuel, seorang kepala. 17. Anak Eliezer ialah Rehabia, seorang kepala. Eliezer tidak mempunyai anak-anak lain, tetapi anak-anak Rehabia luar biasa banyaknya. 18. Anak Hijra ialah Selomit, seorang kepala. 19. Anak-anak Hebron ialah Yeria, seorang kepala. Amaria, anak yang kedua. Yahaziel, anak yang ketiga, dan Yekemean, anak yang keempat. 20. Anak-anak Uziel ialah Mika, seorang kepala, dan Yisia, anak yang kedua. Amin. 21. Anak-anak Merari ialah Mahli dan Musi. Anak-anak Mahli ialah Eleazar dan Kis. 22. Ketika Eleazar mati, ia tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak perempuan. Lalu anak-anak Kis, saudara sepupu mereka, mengambil mereka menjadi istri. 23. Anak-anak Musi ialah Mahli, Eder, dan Yeremot, 3 orang. 24. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka, pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang yang berumur 20 tahun atau lebih, mereka lah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. 25. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Amin. Ayat 26. Dengan demikian tidak usah lagi orang Lewi mengangkat bait suci dan segala pekakas yang dipakai untuk ibadah di situ. Ayat 27. Sebab sesuai dengan titah Daud yang belakangan mereka yang didaftarkan dari anak-anak Lewi ialah yang berumur 20 tahun ke atas. Tugas mereka ialah membantu anak-anak Harun untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan, mengawasi pelataran bilik-bilik dan pentahiran segala barang kudus, serta melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan ibadah di rumah Allah.
ayat 29. Juga mereka harus menyediakan sajian dan tepung yang terbaik untuk korban sajian, roti tipis yang tidak beragi, apa yang dipanggang di atas panggangan, apa yang teraduk, dan segala sukatan dan ukuran. Ayat 30, selanjutnya mereka bertugas menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan setiap pagi. Demikian juga pada waktu petang. Amin. Lanjut aja Ayat sampai 32, 31, 32 biar nanti Mary yang di ini yang perjanjian baru. 31, dan pada waktu mempersembahkan segala korban bakaran kepada Tuhan pada hari-hari Sabat, bulan-bulan baru, dan hari-hari raya, menurut jumlah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi mereka, sebagai tugas tetap di hadapan Tuhan. 32, mereka harus melakukan pemeliharaan kemah, pertemuan, serta tempat kudus yang harus melayani anak-anak Harun, saudara-saudara mereka, untuk menyelenggarakan ibadah di rumah Tuhan. Amin. Lanjut Bu Mary di 1 Timotius 3. Tunggu ya. Satu Timotius 3, syarat-syarat bagi penilik jemaat. 1. Benarlah perkataan ini, orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. 2. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang, bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang, seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Amin. Ayat 6, janganlah ia seorang yang baru bertobat, agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Ayat 7, hendaklah ia juga mempunyai nama baik di luar jemaat, agar jangan ia digugat orang dan jatuh ke dalam jerat iblis. Syarat-syarat bagi diaken. Ayat 8, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah. Ayat 9, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Ayat 10, mereka juga harus diuji dahulu, harus ditetapkan dalam pelayanan itu setelah ternyata mereka tak bercacat. Amin. Kaneti, ya. Ya, ayat 11, demikian pula istri-istri hendaklah orang terhormat, jangan pemfitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercayai dalam segala hal. 12, diaken haruslah suami dari satu istri dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga dalam iman kepada Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Jemaat Allah, dasar dan penopang kebenaran. Ayat 14, semuanya itu kutuliskan kepadamu, walaupun kuharap segera datang mengunjungi engkau. 15, jadi jika aku terlambat, sudahlah engkau tahu bagaimana orang harus hidup sebagai keluarga Allah, yakni jemaat dari Allah yang hidup, tiang penopang dan dasar kebenaran. Amin. Ada satu lagi, selesaikan aja. Iya, Bu, selesaikan 16? satu lagi. Ya. Oke. Dan yang 16 terakhir, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia dibenarkan dalam roh, yang menampakkan dirinya kepada malaikat-malaikat, diberitakannya di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Amin. Kita. Makasih, Dek. Ya, Bu Ellen pasal 4. Oke.
1 Timotius 4. Tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat. Ayat 1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. 4. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. 5. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Amin. 6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran-ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. 7. Tetapi jauhilah takayul dan dongeng-dongeng nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjeripaya dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, Juru Selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. 11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. 13. Sementara itu sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang panatua. 15. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan bersatu teduh sejenak.
Baik Ibu-Ibu, kita sudah membaca 1 Tawarik 21 sampai 23 dan 1 Timotius 3 sampai 4 ya. Secara umum ya, eh 1 Tawarik 21 ini menceritakan bagaimana Daud itu berdosa karena menghitung jumlah rakyat Israel, tetapi setelah bertobat, kemudian Allah menunjukkan tempat yang kelak menjadi lokasi tempat pembangunan rumah Tuhan. Lalu di 1 Tawarik 22 ini mengenai Daud yang mempersiapkan bahan-bahan untuk mendirikan rumah Allah ya, dan berpesan kepada Salomo untuk membangun bait Allah dengan setia kepada Tuhan. Lalu 1 Tawarik 23 di sini Daud mengatur tugas-tugas orang-orang Lewi agar pelayanan di bait Allah itu dapat berlangsung dengan tertib sesuai dengan kehendak Allah. Lalu masuk ke Timotius. Timotius 1 Timotius 1 ayat 3, di sini Paulus menjelaskan syarat-syarat bagi penilik jemaat dan diaken agar mereka menjadi teladan dalam karakter, iman, dan juga dalam kehidupan mereka. Lalu di 1 Timotius 4, di sini mengenai Paulus yang menasehati Timotius untuk waspada terhadap ajaran sesat, kemudian tekun melatih diri dalam kesalehan dan menjadi teladan bagi orang percaya ya dalam perkataan, tingkah laku, kasih, iman, dan kesucian. Baik, silakan ibu-ibu yang ada rema ataupun kesaksian yang terkait dengan pembacaan firman kita, monggo. Nanti yang doa tutup Bu Ellen ya. Silakan yang ada remanya, monggo Bu Saryana. Belum, Bu. Oke. Pak Devi, Bu Ellen, Donna, Bu Ida, Dewi, Bu Ati, silakan. Ya, makasih Dek. Belum ada yang mulai. Ini menyambung dari kemarin kita baca ya Dek ya. Tapi yang saya dapat ini imannya Daud ini radikal banget. Sehingga dia katakan, dia pernah katakan di Alkitab, Tuhan siapakah aku, engkau sudah memilih aku, engkau sudah tetapkan aku, engkau juga memberkati aku. Begitu juga Rasul Paulus, aku yang enggak layak, engkau layakkan, aku yang tadinya orang yang suka membunuh anak-anak Tuhan, tapi satu kerendahan hati yang dilakukan Daud adalah menyadari bahwa panggilan yang Tuhan percayakan itu dia tuntaskan sehingga union itu terjadi. Dengan kerendahan hati dia punya komitmen sehingga dia mengerti aku harus bangun bait Tuhan. Tapi Tuhan katakan enggak, bukan kamu tapi anakmu. Nah, itulah dia ketaatan dan ada satu ketaatan, ada satu kerendahan hati, dan dia berkomitmen bahwa dia harus menyelesaikan. Dia berkomitmen rumah Tuhan harus diselesaikan. Itu sebabnya pundi-pundi setiap emas apa dia persiapkan. Tuhan buka jalan ternyata ya. Tuhan buka jalan di dalam perkenanan Tuhan, Tuhan yang berperkara, tinggal Bapa Daud yang menyelesaikannya, dan akhirnya dituntaskan oleh Salomo. Nah, dan begitu pula di Paulus, ini adalah pelayanan Paulus. Dia menunjukkan sikap bagaimana menjadi seorang penutua ya. Ya kita nggak usah lihat di zaman sekarang, tapi ini adalah proyek percontohan Paulus buat kita semua, buat saya, karena kita adalah prajurit-prajurit Tuhan ya, kita bisa melayani di gereja kita masing-masing. Supaya apa katanya? Supaya tidak menjadi batu sandungan di dalam pelayanan kita. Itu aja sih, Dek. Baik, terima kasih Pak. Kak ya Pak lagi. Iya, ya. Jadi kita belajar lagi ya seperti kemarin belajar dari Daud untuk tetap rendah hati ya. Kemarin kita belajar juga dari Daud dengan kerendahan hatinya, dan sekarang kita belajar dari Daud untuk tetap rendah hati dan setia mengerjakan bagian yang sudah Tuhan percayakan. Meskipun ini ya itu tidak menjadi apa namanya
Maksudnya bukan Daud yang mewujudkan, tetapi anaknya ya. Untuk mewujudkan seluruh mimpinya Daud itu ya, tetapi anaknya yaitu Salomo ya. Nah, juga kita apa namanya, tugas kita bukan menentukan hasil akhir ya. Tadi seperti Kak Neti bilang, tetapi kita taat, setia dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan ya. Demikian juga belajar dari keteladanan Rasul Paulus ya, sebagai prajurit-prajurit Kristus yang melayani Tuhan di gereja ya. Terima kasih Kak ya. Intinya kita punya kerendahan hati, integritas dan kesetiaan. Yes, thank you Kak. Silakan yang lain. Bu Ati, ya silakan. Di 1 Tawarikh 21 ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku, biarlah kiranya aku jatuh ke tangan Tuhan. Sebab sangat besar kasih sayangnya, tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Daud di sini dia tadi dikatakan kerendahan hati, dan dia lebih memilih untuk jatuh di tangan Tuhan. Jadi surrender, lebih baik ada di tangan Tuhan. Dan dia mengakui bahwa dia berdosa di ayat 17, bahwa dan berkatalah Daud kepada Allah, bukankah aku ini yang menyuruh menghitung rakyat, dan aku sendirilah yang telah berdosa dan melakukan kejahatan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Ya Tuhan Allahku, biarlah kiraku, tetapi janganlah tulah menimpa umatmu. Jadi dia mengakui kesalahannya, dan dia mau menanggung akibatnya dari kesalahannya itu, bahwa Daud betul-betul mempunyai kerendahan hati dan hanya bersandar kepada Tuhan. Itu yang saya lihat, yang kita bisa pelajari dari Daud, tidak berdalih tapi mengakui kesalahan. Itu saja. Thank you Bu Ati ya. Memang untuk mengakui kesalahan itu yang dibutuhkan itu adalah memang kerendahan hati ya. Biasanya kalau masih egonya tinggi, gengsinya masih kuat, untuk mengakui kesalahan itu masih gimana gitu ya. Dan kembali kita belajar dari Daud ya, bagaimana ia mengakui dosanya dan memilih sepenuhnya surrender, surrender penuh kepada Tuhan ya, karena ia percaya bahwa kasih sayang dan belas kasihan Tuhan itu jauh lebih besar dari penghukuman manusia. Terima kasih Bu Ati. Silakan yang lain. Apakah ada Bu Ellen? Mungkin Bu Ellen. Bu Dona? Belum Bu Joli. Oke, baik. Bu DP atau Bu Dona? Bu Dona mau kasih kah atau Bu Julia? Oke, kalau belum langsung ke Bu DP ya. Silakan Bu. Ibu Har, Ibu siapa? Ibu Elizabeth? Ibu Elizabeth. Enggak ada. Stop. Ya, silakan. Oke. Oke ya. Ini tadi sebenarnya udah di-spill sih sebagian sama Bu Ati sama Bu Neti. Saya punya beberapa catatan sih waktu di 1 Tawarikh 21. Di sini dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel. Ada kata iblis bangkit melawan orang Israel. Saya kadang suka menggambarkan begini. Kadang-kadang kan kita suka mikirnya ketika iblis bangkit itu sesuatu yang besar bakal terjadi, tapi ternyata enggak gitu. Di sini tuh sebenarnya iblis bangkit, eh apa langkah selanjutnya adalah dia mendorong, dia apa namanya, membujuk gitu, membujuk untuk Daud menghitung. Nah, dari bujukan itulah muncul jumawanya Daud gitu, muncul kesombongannya Daud. Karena walau bagaimanapun nyanyian pujian dari orang-orang Israel itu, para perempuan Israel itu sempat masuk ke telinga dia juga gitu. Jadi ada unsur
kesombongannya di situ. Sampai akhirnya Yoab pernah ngomong, ngapain gitu kan? Baiklah, biarlah Tuhan menambahkan 100 kali lipat, tapi buat apa dihitung gitu kan? Tapi sampai akhirnya memang tetap dihitung gitu. Nah, setelah dihitung barulah ketahuan jumlahnya. Tapi setelah itu hasil endingnya malahan tulah datang. Dan karena kesalahannya Daud, karena kesombongannya Daud, tulah itu datang bukan hanya ke Daud gitu, tapi ke orang-orang Israel. Sampai akhirnya Daud menyadari kesalahannya. Tapi Daud menyadari kesalahannya setelah ada korban. Jadi bagi kita ini untuk saat ini kadang-kadang jangan sampai gitu itu terjadi. Jangan sampai ada korban dulu baru kita sadar akan kesalahan kita. Harusnya kita benar-benar menyadari karena kesadaran inilah yang harus yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan. Ini benar-benar bagian kita, bukan bagian Tuhan. Kesadaran inilah yang harus ada pada diri kita untuk tidak melangkah dalam kesalahan yang disengaja. Karena ketika kita melangkah dalam kesalahan yang disengaja, pada dasarnya di situ iblis sedang membisikkan sesuatu ke telinga kita tanpa kita sadari. Jadi kesalahan Daud itu harus dibayar dengan harga yang cukup mahal ya. Sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menunjukkan tempat di mana Daud harus membakar korban persembahan. Jadi ketika akhirnya Daud menyadari, kemudian dia akhirnya menemukan tempat untuk mendirikan mezbah, di situ sempat ada tawar-menawar dari Ornan. Ornan ini sebenarnya kalau kita lihat dia baik hati banget, dia mau menyerahkan itu karena dia tahu ketika tempatnya itu dipakai untuk Tuhan, maka itu akan dikembalikan kepada dia dengan sangat limpahnya. Tapi pada waktu itu Daud ngomong begini, saya harus membayar penuh. Karena Daud menyadari, karena kesalahannya lah, maka dia harus melakukan bagian dia, membayar penuh untuk mendirikan mezbah. Sampai akhirnya Ornan bilang, ya sudahlah kalau begitu, kalau memang itu maunya tuanku, gitu kan, silahkan diberikanlah harga 600 shikal itu sendiri. Nah di situ akhirnya Daud mendirikan mezbah. Kita lihat dari 1 Tawari 21 ini pelajaran yang sebenarnya kalau kita tarik ke diri kita itu seringkali terjadi dalam diri kita. Ada kesalahan yang mungkin tanpa sadar kita lakukan dan kita harus membayar mahal atas kesalahan itu sendiri. Terus di sini dikatakan tempat pengirikan ornan itu yang nantinya akan dipakai untuk lokasi mendirikan bait suci. Nah, kalau bisa kita lihat di 1 Tawari 22, eh, Daud mulai menyadari dirinya siapa. Terus waktu dia punya hasrat untuk mendirikan bait suci, Allah malah ngomong bukan kamu, tapi nanti anakmu Salomo. Waktu itu mungkin kalau dibilang anaknya Daud kan banyak ya, tapi dia tidak salah pilih. Kali ini dia benar-benar mengikuti arahannya Tuhan. Kalau di pertama di 21 dia salah menilai, kemudian dia 22 dia tidak salah pilih. Bahkan dia ngomong, dia sudah menentukan ini anak dari Betseba itu yang akan mendirikan rumah Tuhan. Ini anak dari Betseba itu yang namanya Salomo itu yang nanti akan menjadi raja menggantikan dia. Dan kalau bisa kita lihat di sini hebatnya Daud karena pekanya dia sama Tuhan, Tuhan menentukan yang pas gitu, yang tepat. Dan untuk itu, karena Daud menyadari Salomo ini masih muda banget. Biasanya kalau orang muda itu apa ya kalau saya bilang tuh orangnya tuh tidak telaten, orangnya tuh tidak apa sih kalau dibilang tuh ya sembrono gitu. Makanya dia menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan kalau dibilang dia menyiapkan lebih dari apa yang bisa dia siapkan gitu kan. Terus akhirnya dia panggillah Salomo. Dia katakan ini dan sebagainya semua untuk yang bisa membangun bait suci itu sendiri. Bahkan dia ngomong, nih kalau kamu misalnya masih kurang bahan-bahannya, kamu aliansi nih ke sini. Kamu hubungi ini, hubungi ini, hubungi ini. Jadi dengan kata lain Daud itu punya pemetaan supaya Salomo bisa melakukan pembangunan bait suci. Jadi dia siapkan juga barang-barangnya, dia siapkan spiritnya dan Salomo supaya Salomo nggak salah dalam membangun bait suci. Itu di yang pasal 22. Nah, pasal 23-nya akhirnya Salomo diangkat menjadi raja dan Tuhan mengaruniakan keamanan kepada umatnya. Karena mungkin ya ini sekali lagi segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini itu atas izin Tuhan. Makanya kenapa pada masa Salomo tidak ada perang? Karena Salomo tidak dipersiapkan untuk menjadi tentara. Salomo dipersiapkan untuk menjadi alat Tuhan dalam mendirikan mezbah Tuhan gitu kan. Dan di situ juga disebutkan kalau misalnya kita lihat di sini eh,
Di 1 Tawari 23 itu Daud itu sebelum dia mati gitu. Maaf kalau saya bilang sebelum dia wafat kan. Dia mengkoordinir, mengorganisir orang-orang Lewi yang adalah anak-anaknya sendiri untuk akhirnya bisa memberikan tugas-tugas khusus gitu kepada mereka. Jadi Daud ini memang punya strategi yang luar biasa yang harus kita teladani sebetulnya. Dia punya strategi yang luar biasa. Dia memastikan segala sesuatunya itu berjalan dengan lancar, berjalan dengan tertib. Kalaupun dia mangkat gitu, kalau misalnya ini dia udah rest in peace gitu. Karena semuanya dalam kondisi damai, semuanya dalam kondisi tertata. Itu yang saya dapatin dari 1 Tawari 21 sampai 23. Nah, sekarang ke 1 Timotius 3 sampai 4. Ini nih kalau misalnya saya lihat itu tuh ada satu kualifikasi ya. Kualifikasi yang sangat ketat untuk seseorang itu bisa menjadi penilik jemaat. Dia harus punya satu istri, dia harus memastikan keluarganya aman semuanya. Karena kenapa ini harus dimunculkan? Ini tuh adanya di 1 Timotius kan. Nah, tapi kadang-kadang, sorry, kenapa ini harus dimunculkan? Supaya tidak terjadi, maaf kalau saya bilang, ada banyak orang-orang yang orang tuanya pelayan Tuhan, tapi anak-anaknya misleg gitu kan. Nah, ini tuh sebenarnya harusnya mengacu ke sini. Karena yang dicari oleh Tuhan itu bukan orang yang ahli, tapi orang yang punya kesadaran penuh dalam membangun integritas supaya dia bisa melayani tanpa akhirnya menjadi batu sandungan yang tadi Bu Neti sempat bilang ya. Jadi kalau misalnya dia seorang yang punya karakter yang luar biasa, kualifikasi moral yang luar biasa, dia bisa kalau dibilang menghantam orang karena dia tidak ada celah gitu. Ketika dia mengajar orang lain untuk melakukan A, dia tahu karena dia tidak pernah melakukan dalam tanda kutip kesengajaan dalam kesalahan. Jadi ini saya bilang luar biasa gitu ya dari 1 Timotius 3 ini Paulus menekankan hal seperti ini supaya gereja yang adalah rumah Allah bukan menjadi tempat yang akhirnya orang lain bisa bilang loh kok gitu kan loh kok dan sebagainya ya. Jadi ini yang harus terjadi sebetulnya di pelayanan kita masing-masing. Sedangkan di 1 Timotius 4 itu di situ disebutkan di 1 Timotius 4 ayat ke-1. Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Ini nih nubuatan yang benar-benar up to date ya. Kalau misalnya ini memang dikatakan 2000 tahun lalu, tapi ini up to date sampai sekarang ini terjadi. Jadi kalau bisa dibilang gitu, perhatikan. Makanya mereka melarang orang kawin dengan melakukan kawin campuran, melarang orang makan makanan yang nggak benar gitu. Maksudnya supaya menjagai. Jadi kalau disebutkan saya di sini itu tuh ada instruksi dari Paulus ke Timotius supaya dia sebagai anak rohaninya Paulus bisa menjagai jemaat yang dititipkan ke Paulus, ke Timotius meskipun Timotius masih sangat muda. Makanya di sini ada apa sih namanya hal-hal yang tadi disebutin sama Kak Neti juga, Bu Neti juga ya. Jangan seorang pun di ayat 12-nya, jangan seorang pun menganggap engkau eh, rendah karena engkau muda. Ini ada lagunya sih. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi, jangan pernah berpikir bahwa yang muda itu lemah gitu. Buktinya Timotius. Timotius itu dia mungkin merasa gini, aduh nanti kalau saya misalnya menegur orang yang lebih tua, gimana? Nah, Paulus ngomong ngingetin, gak usah kamu menganggap kamu rendah meskipun kamu muda gitu. Secara usia Timotius mungkin masih muda, tapi secara roh dia harus bisa menjadi teladan bagi semua orang percaya yang dipercayakan kepada dia di dalam perkataan dia, di dalam tingkah laku dia, di dalam kasih dia, di dalam kesetiaannya, di dalam kesuciannya. Karena sebelumnya Paulus sudah ngomong nih, ada kualifikasi moral yang sangat ketat bagi penilik jemaat. Jadi orang-orang nantinya yang ada di bawahnya Timotius
itu tidak akan pernah mengatakan kamu masih muda, karena mereka tahu kualifikasi itu harus ada. Jadi ini yang luar biasa kalau saya bilang. Jadi kalau saya bikinkan eh, apa sih namanya, perbandingannya lah ya, perbandingan antara satu Tawari dengan satu Timotius itu, di satu Tawari ini Daud menyiapkan Salomo untuk membangun fisiknya bait suci. Sedangkan di satu Timotius 3-4, Paulus mempersiapkan Timotius untuk membangun gereja, gereja yang sebagai jemaat Allah. Kemudian kalau misalnya di satu Tawari 21-23 itu ada tugas-tugas Lewi yang berdasarkan garis keturunan. Sedangkan di satu Timotius 3-4 itu ada penilik atau diaken yang berdasarkan karakter, kesadaran untuk berintegritas. Terus dalam hal pengaturan jadwal, Daud menyiapkan pengaturan secara spesifik kepada Salomo untuk bisa berjejaring juga dengan orang supaya akhirnya pembangunan bait suci tidak tertahan. Nah, kalau misalnya Paulus kepada Timotius, dia ngomong nih, ini sebagai seorang jemaat itu ada aturannya loh. Jadi jangan sembarangan ya, karena kita tuh harus hidup kudus di dalam rumah Tuhan. Nah, kemudian kesalahannya nih, Daud, dia membuat sensus yang padahal Tuhan nggak suruh. Kalau misalnya Paulus, dia justru memperingatkan supaya kita tidak terjerat dalam kesalahan. Karena ketika Adam jatuh ke dalam dosa, siapapun orangnya pasti ada celahnya. Siapapun orangnya, makanya karena ada celah salah itu, karena ada dosa yang masih ketika kita lahir juga natur dosa itu muncul, makanya peringatan demi peringatan itu diberikan. Paulus memperingatkan Timotius karena Paulus sadar Paulus sendiri bukan orang yang sempurna gitu. Nah, Timotius juga harus punya keberanian meskipun dia masih muda, dia harus bisa menjadi teladan dalam segala aspek kehidupannya. Itu aja sih dari saya, Bu Joli. Makasih. Baik, terima kasih Bu Dede ya. Jadi tadi yang saya catat itu pesan menarik yang ditawarin tadi tuh ya. Jadi jangan menunggu apa, jangan menunggu jatuh terlalu dalam baru menyadari kesalahan gitu ya. Itu pembelajaran juga untuk kita ya. Jangan menunggu kita jatuh dulu baru, waduh, baru bertobat gitu ya. Nah, miliki hati yang peka terhadap teguran Tuhan. Kemudian marilah kita berani bertobat serta setia mengerjakan bagian yang sudah Tuhan percayakan dan rela mempersiapkan orang lain ya untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan ya. Jadi kita juga Betul. siap untuk regenerasi. Nah, itu. Ya, jadi regenerasi ya. Jadi jangan kita aja yang kayaknya di depan, tapi kita punya generasi lain yang harus kita persiapkan gitu ya. Betul. Nah, terus yang pesan kedua tadi tuh di Timotius. Di Timotius itu, nah ini lagi usia itu bukan ukuran ya Jaminan. untuk pakai Tuhan seperti itu ya. Yang Tuhan lihat itu kan lebih kepada hati, karakter dan kesetiaan kita. Jadi di tengah-tengah banyaknya pengaruh dan ajaran ya yang sekarang ini marak apalagi dunia media sosial yang rame dan orang itu punya hak untuk berpendapat dan mengatakan apa saja di media sosial gitu ya, terutama mengenai firman firman Allah gitu kan. Nah, kita harus hati-hati dan peka terhadap ajaran-ajaran yang menyesatkan ya. Baik, terima kasih Bu Dede untuk sharing temanya. Silahkan Bu Ellen Sama-sama, Ibu. tutup di dalam doa. Oke, terima kasih ibu-ibu semuanya. Malam ini kita bersuka cita ya, kita dapat pelajaran untuk kita tidak hanya mementingkan diri sendiri, tapi kita juga melihat apa yang bisa kita serahkan. Tongkat estafet kita nih kita mau serahkan kemana, dan kita harus mengajarkan yang terbaik yang sudah kita dapatkan dari Tuhan, bukan yang salah, tapi yang terbaik. Itu yang Tuhan inginkan. Seperti tadi Raja Daud ya, sudah ngajarin, walaupun dia yang punya keinginan untuk membangun bait Allah, tapi ternyata yang Tuhan izinkan membangun adalah anaknya. Tapi dia nggak diam aja, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk anaknya bisa membangun.
Bagian kita juga begitu, ibu-ibu yang harus mempersiapkan. Kita nggak usah lihat yang jauh dulu di luar, tapi anak-anak kita untuk menjadi lebih dari kita dalam mengenal Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kekal, Bapa yang dahsyat, Bapa yang luar biasa. Bapa yang ajaib. Bapa yang ada beserta dengan kami. Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tidak pernah membiarkan kami. Engkau adalah penolong di dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu adalah rancangan yang luar biasa bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini kami bersuka cita. Kami semakin mengenal Engkau, semakin mengerti apa yang Engkau inginkan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu yang Engkau berikan bagi kami. Inilah tubuh kami. Kami persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan di hadapan Engkau. Hidup kami tersembunyi di dalam bersama Kristus di dalam Allah. Sehingga kami terus ada beserta dengan Engkau. Dan ajar kami untuk kami tidak menyimpang. Kami tetap ada di dalam Engkau. Sebab keselamatan hanya datang dari Engkau. Kami bersyukur Bapa, firman-Mu itu hidup. Firman-Mu itu membangkitkan tulang-tulang kering yang ada pada kami. Nafas kehidupan mengalir bagi kami melalui firman-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk taat memperkatakan firman-Mu. Sehingga ketika kami taat dan setia dengan firman-Mu, maka Engkau mengubah kehidupan kami. Kehidupan kami yang lama kami tinggalkan, dan kehidupan kami yang baru dengan firman-Mu itu kami jalani. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau ada terus beserta dengan kami, dan Engkau juga memberkati, bukan hanya kami, ibu-ibu yang ada di sini, tapi keluarga kami. Dan kami terus mengandalkan Engkau, dan hanya berharap kepada Engkau. Engkau Tuhan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan undur diri dari Zoom ini, kami akan kembali ke lingkungan kami, tapi kami minta Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tetap ada bersama dengan kami. Dan firman-Mu yang adalah terang itu menyinari kami. Tangan-Mu terus ada di kepala kami, memberkati kami. Dan tatapan kami tetap ke muka, memandang Engkau. Karena Engkau Juru Selamat kami. Terang Tuhan bersinar, menyinari kami. Dan ketakutan, kegelapan tidak bisa menyentuh kami. Sebab Engkau membentengi kami dengan api Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau menyertai kami sepanjang sisa malam ini. Kami beristirahat dengan tenang Tuhan. Karena kami tahu di dalam istirahat kami, Engkau memberkati kami, Engkau memulihkan organ-organ tubuh kami yang lemah, pulih. Di dalam Kristus tidak ada sakit penyakit dan kami percaya. Roh sakit penyakit sudah keluar. Dan kami percaya sepanjang malam ini kami beristirahat tenang. Karena Engkau punya rencana yang indah bagi kami untuk besok. Sehingga ketenangan di dalam istirahat kami memberikan energi baru bagi kami untuk kami siap bersama Engkau berjalan pada esok hari. Terima kasih Bapa, terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Haleluya, amin. Amin.